ketika Citarum 1 begitu banyak korban, kita termasuk yang dipanggil oleh Bareskrim, dipanggil sama kepolisian untuk diselidiki. Jadi Bareskrim ya Om Iwan ya. Bareskrim luar biasa. Lanjut Kang Iwan. Ketua Dewan Pengurusnya Kang Pendi dengan saya waktu itu ketua operasi datang ke situ. Lalu kita bilang ya, kita cerita aja, kita maunya begini, kita sama sekali nggak tahu bagaimana sifat-sifat sungai. Ya tapi kita semuanya semangat tuh Pak katanya, semua semangat. Kalau kita lolos dari Bareskrim tidak ada masalah apa-apa. Kemudian kan kita mau bikin lagi. Lalu kita menghadap ke waktu itu Pangdam Siliwangi, Pak Himawan Susanto, dan kayaknya tegas sekali. Tahun 75 kalian bikin, ada 7 orang korban, 2 orang waktu siapa, 5 orang. Sekarang kalian mau bikin lagi. Nah, bedanya apa? Untung waktu itu ya, kita waktu itu Wanadi, Dewan Pengurus sebenarnya udah bikin semacam evaluasi. Bilang ada 3 faktor alamnya, faktor pesertanya, dan faktor penyelenggaraan. Faktor alam waktu Citarum 1 itu memang lagi apes lagi. Hujan gede banget, masih bikin di musim hujan. Jadi untuk Citarum 2 kita bikin di musim panas, bulan Juni. Waktu itu kita akhirnya Juni bulan Juni. Itu faktor alam. Faktor pesertanya kita tahu waktu Citarum 1 itu nggak ada seleksi itu longgar sekali. Pokoknya bisa berenang sedikit, bisa dayung ke kiri, bisa dayung ke kanan, udah ikut aja. Longgar sekali. Nah, yang keduanya ini kita keras sekali seleksinya, dan terutama yang kita utamakan tuh satuan ya, dari tentara. Jadi ada dari komando angkatan, komando angkutan, dari marinir aja ada 3 itu timnya. Dan beberapa dari anak-anak juga veteran Citarum 1 dulu. Dan yang ketiga faktor penyelenggaraan. Faktor penyelenggaraan ini oleh komandan operasi pada waktu itu namanya Pak Gustaf itu dibikin 5 sektor ya. Dibikin 5 sektor. Setiap sektor ada komandan sektor itu mengelola namanya tim penyelamat, perhubungan, 3K dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi kecelakaan di satu sektor, yang akan bergerak itu sudah ditentukan siapa yang akan menjadi penghubung, siapa yang menjadi tim penyelamat, siapa yang akan menjadi tim medis. Jadi ketiga faktor itu, alam, peserta, dan penyelenggaranya kita perbaiki. Dengan jawaban kira-kira 5 menit itu Pak Himawan bisa puas, dan dia bilang kita akan dukung sepenuhnya. Betul, kita dapat dukungan sepenuhnya dari Pangdam Siliwangi pada waktu itu. Itu cerita sedikit kan. Itu untuk Citarum 2 ya, rally Citarum 2 ya, sehingga beberapa ulasan sehingga mendapat dukungan dari beberapa pihak. Mungkin Kang Iwan bisa ceritakan lagi sedikit selain pada saat itu kalau misalkan kita ingin bisa diberikan gambaran pada adik-adik kita yang lebih muda mungkin pada saat itu militer itu perannya di negeri ini tuh sangat kuat ya dalam beberapa pemerintahan yang selain dukungan militer, kalau boleh saya ini dukungan dari pihak mana lagi ini Kang Iwan yang paling besar sehingga Citarum Rally 2 bisa bergulir? Terus terang aja, waktu Citarum Rally 1 ya, itu nggak ada yang ngerti tentang sungai, nggak ada. Kita mau belajar sama siapa? Nggak ada. Siapa yang bisa ngajarin kita? Nggak ada. Kita datang ke Tandak sama marinir juga nggak tahu tentang sungai. Dia jago ngedayung, dia jago bawa perahu. Tapi tentang sifat sungai, bagaimana sifat sungai, mereka juga. Jadi waktu itu ya namanya kita merintis sesuatu yang baru ya. Kita coba-coba aja lah. Waktu survei banyak terjadi kecelakaan. Kita jalani aja pelan-pelan gitu ya. Dan kalau lembaga mana yang paling bisa saya bilang yang betul-betul paling membantu memang Pangdam Siliwangi pada waktu itu, karena kita butuh kendaraan buat survei, dia menyediakan kendaraan. Waktu pelaksanaan dia juga penuh
dukungan. Waktu itu memang kurang Kiluan. Pada saat itu belum ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum ada ya Kang Iwan? Nggak ada yang berani ngomong. itu kecelakaan paling besar dalam bidang olahraga di Indonesia pada waktu. Nggak ada yang berani. Pada saat itu. Ya. Bisa berikan lagi gambaran sedikit nggak kondisinya, pemberitaan pada saat itu seperti apa ya Kang Iwan? Oh, pemberitaan ya banyak banget. Pemberitaan banyak banget. Banyak. Dan kita nggak tahu kenapa sih ada kecelakaan begitu dramatis ya. Yeah. Ada satu orang yang tidak ketemu sampai baru besok siang baru ketemu karena dia mendarat di pinggir sisi kanan ya, nggak ada penduduknya gitu. Dia mesti merayap-rayap sampai menuju ke kampung itu 1 hari. Saya ingat itu teman saya di biologi namanya Pak Pandu. Hilang tuh dia. Ipin juga gitu, tim biologi itu hilang semuanya tuh, berantakan semuanya. Jadi dramatis sekali. Yang menarik juga gini, ketika malamnya itu setelah jamnya terjadi kecelakaan, orang tidak ketemu, ada jenazah sudah ditemukan, tapi peserta yang lain belum ketemu dan sebagainya. Itu senior kami datang ke Kodam, ketemu dengan Pak Himawan. Terus Pak Himawan tanya sama mereka, jadi kalian mau bagaimana? Kita harus lanjutkan ini Pak, kata senior kami. Cuma kami tidak tahu bagaimana caranya. Jadi sudah ambil yang paling aman kata Pak Himawan. Itu akhirnya etapa kedua yang kita tahu benar bahwa ada tempat yang berbahaya itu kita lewati. Jadi secara simbolis lomba itu tetap dilaksanakan sampai finish. Jadi etapa kedua dilewati, kita angkut dengan kendaraan sampai ke forum grup. Etapa 3, jadi itu kita dikawal tuh, kawal sama baret merah, sama baret hijau, dikawal itu. Jadi secara simbolis kita lakukan, dan itu membuat membesarkan hati juga ya. Jadi kita nggak menyerah kalah juga gitu. Kita lakukan, kita adakan upacara penutupan dan sebagainya. Boleh dipotong Mas Una ya sedikit? Ya silakan Mas Pite Akil. Mas Iwan bisa dijelaskan sedikit saja sebelum rally Citarum 1 itu, teman-teman yang siap menjadi panitianya itu apa saja survei yang dilakukan untuk melakukan kegiatan itu? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau yang di etapa 1, saya nggak tahu banyak ya. Yang tahu banyak, yang lebih banyak mungkin Ilya kalau gitu ya. Saya nggak tahu banyak karena saya sudah dapat tanggung jawab mempersiapkan etapa 2. Jadi ketika teman-teman sedang heboh di etapa 1 itu, saya sedang ada di etapa 2 tuh. Sampai malamnya baru dikasih tahu bahwa kalian mundur karena etapa 2 dibatalkan. Tapi setahu saya survei darat ya, mengorganisir penduduk untuk bantuan, pertolongan, kemudian memetakan jalan-jalan di mana, bagaimana ambulans harus sampai ke tempat itu dan sebagainya, itu belum kita lakukan pada kita rumah. Evakuasi itu belum dipikirkan begitu, setahu saya ya. Jadi ketika jenazah kita ketemu, lalu ini diangkat kemana? Itu kita belum kepikir waktu itu. Dan itu terjadi hanya dalam beberapa jam ya. Hanya dalam 2 jam itu. Sama sekali nggak siap lah. Om Iwan mungkin bisa bantu juga ceritakan itu jenis perahu, ataupun tadi juga teman-teman di chat juga ada yang bertanya sedikit, itu grade apa, mungkin pada saat itu pasti belum ada jawabannya grade berapa itu sungai pada saat itu. Jadi yang ada hanyalah semangat untuk membuat ini. Cuman saya pengen tahu sedikit detail-detail tentang ini Om Iwan.
perahu itu menggunakan apa? Kalau kita tahu kan sekarang kan ada LCR ya, landing craft, kemudian ada yang perahu seperti biasa yang kita gunakan ya, yang itu. Nah, pada saat itu perahu jenis apa yang digunakan oleh untuk kebutuhan survei dan lain-lain. Kemudian pelampung jenis apa yang digunakan? Apakah menggunakan juga pelindung? Bisa tolong bantu diceritakan sedikit lagi, Kang Iwan. Oke. Perahunya itu perahu pendaratan yang dipakai oleh marinir ya. Hampir semua perahunya waktu itu kita pinjam dari marinir. Yang ada papan di belakangnya itu untuk motor itu. Oh, oke. Berarti LCR ya, oke. Silakan. LCR ya. Tapi itulah. Mestinya kan ada papan juga di landasannya, tengahnya itu. Tapi itu nggak dipakai itu. Ya. Supaya lebih elastis di gelombang ya. Kalau pelampung, wah itu amburadul banget karena hampir semua tuh pakai pelampung yang di pesawat terbang itu loh. Oh, oke. Berarti ya. Ingat nggak pelampungnya kalau? Iya. Nah, itu kan berarti satu tabung itu ya, Kang Iwan ya, melingkari. Iya. Kemudian ditali ke belakang. Benar itu. Hampir semua pakai itu. Dan kemudian kan kita mesti pakai helm gitu kan. Jadi helmnya ya helm motor lah yang kita pakai waktu itu. Oke, menarik. Om Peter Akil, ada komentar mengenai itu nggak, Om Peter Akil? Saya pernah dengar kalau ketika tahun 75 perlombaan itu masih ada peserta yang mengikat dayungnya itu di perahu. Apakah itu betul, Mas Iwan? Betul. Jadi peserta itu ada yang mengikat dayungnya di perahu. Oke, tambahan lagi pertanyaan, Kang Iwan. Dayung jenis apa yang digunakan? Gadikin itu dayungnya. Kayu. Iya. Dayung kayu yang berat itu. Gadikin itu. Oke. Jadi kembali coba sebentar, Kang Iwan, coba kembali lagi. Berawal dari tontonan sebuah film, ya. Deliverance namanya. Maaf, Kang Iwan. Film itu namanya Deliverance. Ya, Film oke. Deliverance. Oke. Itu bercerita tentang aktivitas sungai juga ya. Bukan, itu tentang orang kantoran gitu, kemudian mau bertualang, lalu ya mereka seadanya lah, seperti kita lah seadanya gitu. Nggak ada latihan, nggak ada perlengkapan, nggak seadanya aja. Kita juga begitu seadanya. Kita berangkat, dan orang-orang yang juga menghadapi alam yang dahsyat ya, berat sekali. Malah mereka menghadapi suku-suku yang masih terbelakang itu. Oke. Berawal dari menyimak sebuah film, kemudian terpikir untuk membuat sebuah aktivitas lomba ya Citarum di saat Saguling belum ada, ya, aliran itu langsung masuk. Kalau misalkan sekarang kalau teman-teman Bandung bablas, ya masih bablas semua kan, gitu ya. Dan dengan peralatan yang sangat sederhana, perahunya menggunakan landing craft yang di belakangnya ada tempat untuk dudukan mesin speedboat ya seperti itu ya, dudukan mesin dan menggunakan dayung kayu ya. Oke, luar biasa. Mungkin peralatan yang sangat sederhana seperti itu juga memberikan gambaran semangat ya. Rata-rata kalau misalkan kita mau ini kan komitenya atau panitia penyelenggara itu rata-rata berumur berapa pada saat itu? Waktu itu kita umur 20-an lah. Salah satu yang sekarang jadi menteri itu, Bang Ipin itu, Menteri SDM. Umur 20-an ya? Iya, umur 20-an. Oke. Berarti bawang pisan ya Kang Iwan ya? Ya, budak Bandung itu. Oke. Jangan ditanya kalau soal bawang mah teman-teman. Oh, iya. ITB itu pimpinan